bro, juara dunia pemain. Kegiatan saya? Iya, kegiatannya. Yang pasti ya saat ini ya sibuk di dunia per PS-an sih pastinya. Rental kita bisa survive, bisa rame ya kita harus kasih tempat yang nyaman. Oke. Halo guys, sekarang kita lagi di Malang. Kita lagi jalan-jalan nih sama anak-anak IFL dan beberapa player juga. Kemarin kita udah ngabisin beberapa hari di sini, camping, terus kita juga seru-seruan di sini. Nah sekarang hari ini tuh hari terakhirnya kita di Kota Malang. Kita mau samperin rentalnya Mas Ferry Pratondo. Kebetulan di sana juga lagi ada turnamen e-football yang hadiahnya gede banget, sekitar 30 juta. Nah beberapa player yang main di IFL juga lagi pada turnamen di sana, termasuk Putra juga lagi turnamen di sana. Jadi kalau mau nonton keseruannya, ikutin kita terus. Ya, sekarang kita lagi di jalan menuju Abel PlayStation namanya ya, nama tempatnya. Ya. Rencananya nanti kita di tempatnya Mas Ferry Pratondo tuh mau bikin beberapa konten kan dia. Ada ngobrol-ngobrol bareng lah soal industri rental PS-nya kayak gimana, terus prospeknya kayak gimana. Terus juga kita bakal bikin highlight juga turnamen komunitasnya yang hadiahnya 30 juta. Nah, kira-kira siapa nih yang menang nanti nih? Apakah dari anak-anak yang main di IFL atau dari komunitas? Karena menurut gua regenerasi itu perlu. Jadi pemain-pemain yang udah pro tuh udah di puncak karirnya lah, udah dapat Piala Dunia. Nah perlu ada regenerasi dari komunitas-komunitas yang lain biar setiap tahunnya atau setiap event tuh beda-beda yang juara, nggak cuma itu doang. Oke, sekarang kita udah nyampe di venue-nya. Ini ada di Bengawan, apa nih namanya nih? Gue lupa. Bengawan Plaza mungkin ya? Iya, mungkinnya ini tempat, sebenarnya ini tempat kayak kos-kosan premium gitu buat anak-anak mahasiswa di Malang. Nah, posisinya Abel PlayStation itu ada di atas. Jadi di atas kayaknya udah rame. Sekarang kita langsung aja kita samperin ke tempatnya. Juara dunia pemain. Oke guys, seperti yang udah gue janjiin sebelumnya, hari ini kita ada di Malang. Kita mau datang ke salah satu rental PS yang bagus banget nih di Malang. Dan sekarang udah sama gue udah ada Mas Ferry Pratondo. Halo. Ini bisa dibilang dedengkotnya rental PS nih. Karena Mas Ferry banyak di channel YouTube-nya banyak nge-review rental PS dan juga ngasih tahu nih gimana bisnisnya, jual PS dan segala macam. Nah, daripada kalian taunya dari gua mau kalian tahu langsung dari Mas Ferry nih. Ya. Mas Ferry, ya, boleh dijelasin ke teman-teman IFL sebenarnya kegiatan Mas Ferry itu apa sih? Kegiatan saya? Iya, kegiatannya. Yang pasti ya saat ini ya sibuk di dunia per PS-an sih pastinya. Jadi ya penjualan, kemudian sekarang ya ada rental PS juga. Oke. Total ada berapa Mas rental PS yang Mas Ferry bikin? Sekarang, saat ini ada 3 cabang. 3 cabang, di mana aja? Yang pertama di sebelah toko, yang di Jalan Terusan Sulfat. Kemudian yang kedua yang di Plaza Begawan ini ada 2. Dan next kan mau buka lagi yang di sebelahnya itu. Oke. Gitu. Baru di satu kota aja ya? Baru satu kota aja. Rencananya ada, ini nggak Mas, ada plan untuk bikin di luar kota? Luar kota nggak? Jadi gini Mas, saya ini kan penjualan toh. Penjualan konsol, PS, PS3, PS4, PS5. Nah kebanyakan pelanggan saya ini banyak juga yang pengusaha rental. Ya kan, jadi ketika
misalkan di Jogja itu juga banyak banget pengusaha rental tuh ambil sama saya. Jadi kalau saya membuka rental di sana, jadi kayaknya kesannya kurang enak aja gitu loh. Bisnis ethics berarti Mas ya? Iya, lebih ke attitude lah. Oh, misalkan orang, lah saya ngambil PS sama kamu, masa kamu buka rental juga di sini, jadi kayak kesannya nggak enak aja lah. Jadi ya udah di Malang aja lah. Oke, di Malang aja ya? Iya. Emang khusus di Malang aja? Iya, di Malang aja. Nah Mas, ini sebenarnya kita mau tahu nih Mas, sebenarnya industri rental PS tuh di zaman sekarang tuh kayak gimana sih? Kan kita tahu nih, sebelumnya di tahun 2005, 2006 itu kan rental PS itu belum dikemas dengan sesuatu yang proper ya? Benar. Ya kan, masih kayak di rumahan gitu, lesehan pakai karpet, TV-nya tabung, ala kadarnya, gitu, ala kadarnya. Ya. Nah, awal mula nih Mas Ferry itu ya udah mutusin untuk oke lah bikin rental aja dengan konsep yang seperti ini tuh, ceritanya kayak gimana Mas? Ya kan dulu saya basicnya juga awal mulanya juga pengusaha rental PS dulu. Tahun 2008. Waktu itu ngerental PS2. Pakai TV tabung. Ya, itu masih itu. Tapi waktu itu masih di Pontianak. Jadi kemudian berkembang ke PS3, PS4, tapi ya seperti itu ala kadarnya. Tapi ketika tahun 2013, 14 itu saya waktu itu sudah pakai konsep kursi sofa, pakai AC waktu itu. Tapi setelah itu kan saya sempat stop dari dunia rental, fokus ke penjualan, kemudian kan kembali ke Malang. Kan asli saya memang Malang. Nah, waktu balik ke Malang saya masih fokus penjualan. Kemudian baru sekitar tahun kemarin lah, ini baru jalan 7-8 bulan kan, saya bikin rental PS ini. Jadi rental PS ini memang mau nggak mau kita harus bikin kenyamanan ya, supaya tetap survive gitu loh. Kalau dengan sistem yang ala kadarnya, maaf ya, ya memang masih ada peminatnya, tapi sesuai dengan zaman lah. Ya kan zaman sekarang ini kadang-kadang orang itu mau datang ke suatu tempat itu pengen sambil selfie, ya kan, posting di sosmed. Makanya kita bikin rental itu yang bagus, nyaman, dan mereka nantinya bisa di posting di sosial media. Rental kita bisa survive, bisa rame, ya kita harus kasih tempat yang nyaman, tempat yang nyaman, yang adem, yang bebas bau rokok. Walaupun tempat saya ini ada yang bisa ngerokok, ya? Tapi mungkin masih tadi nggak masuk ya? Iya, ya udah. Nggak ada bau rokok kan? Nggak ada. Nah, makanya. Nah, itu yang mau kita pelajarin Mas. Itu bener, kemarin kita pusing kayak caranya biar nggak bau rokok gimana? Iya kan? Karena kan bau rokok tuh mengganggu banget. Ya, bener, dan banget. Bisa dilihat yang datang ke rental saya yang di Plaza Begawan ini banyak cewek kan? Iya, betul. Nah, makanya kita cari segmen pasar yang berbeda sebelumnya. Kalau sebelumnya kan pasti cowok, kalau nggak bocil, ya kan. Nah, sekarang saya sudah mengarah ke cewek. Cewek itu juga suka main PS sebetulnya. Cuman karena sebelumnya para pengusaha rental PS itu menyediakan tempat yang mungkin ya buat cowok, mereka risih. Betul. Mungkin berdempet-dempetan, bau rokok, risih. Nah, saya bikin yang lebih nyaman, jadi akhirnya mereka nggak risih. Betul, dan kategori gamenya mungkin ya yang dulu tuh lebih cowok banget gitu kan. Sekarang banyak tuh game-game yang bisa cewek mainin gitu kan. Kayak Nintendo. Ya, betul, kayak gitu. Nah, ini juga masih jadi tantangan Ivel nih Mas. Sebenarnya kan kita bikin konten ini nih, belusukan ke rental-rental tuh pengen lihat point of view nih dari rental-rental tuh ke komunitas di kota-kota tertentu tuh kayak gimana kan. Karena Indonesia ini habis dapet juara dunia nih Mas. Dan semua turnamen yang profesional itu gamenya e-football. Iya, benar. Udah nggak ada lagi nih main PES. Nah, kemarin kita sempat ke beberapa rental juga, ternyata masih sama Mas. PS3, PS4, gamenya PES. Ketika ditanya kenapa, satu benar tadi gameplay, yang kedua adalah bisa update-nya. Betul, timnya. Nah, sedangkan kita bingung juga nih, kita mau coba untuk regenerasi atlet-atlet muda, tapi pemain-pemainnya di rental tuh masih main benar. PES ini memang Mas, agak gitu. susah. Apalagi lihat timnya nggak update, jersey-nya nggak sama. Makanya salah satu mereka tertarik main game bola di rental ya karena ada PES itu. Lihat timnya kan update, jersey-nya ada. Seolah-olah dia itu sebagai fans klubnya tersebut atau sebagai pemainnya tersebut. Nah, tips buat orang-orang yang mau buka rental nih Mas, untuk ngelola keuangannya nih Mas. Ngelola keuangan ya? Mungkin Mas Ferry bisa, pertama-tama bisa, mungkin modalnya bisa sekian, terus kira-kira dalam berapa bulan akan BEP dan segala macam gitu Mas. Jadi kalau tips sesuai dengan kriteria saya ya. Kalau sesuai dengan kriteria saya ini memang
Saya kalau buka rental itu minimal harus 15 sampai 20 unit. 20 unit. Karena saya pure pengusaha. Jadi kalau namanya pengusaha itu bukan artinya saya nggak turut campur menunggui gitu loh. Oh iya ya. Ya kan, jadi saya harus gaji karyawan, Ya, betul. gaji yang lain-lainnya kan. Jadi makanya saya harus unitnya yang banyak, Ya. supaya penghasilannya juga banyak. Ya. Yang terakhir nih Mas, kira-kira nih, menurut Mas Ferry, rental PS dalam 5 atau 10 tahun ke depan itu akan decrease lagi karena banyak game-game sepak bola, bukan sepak bola sih, game-game yang dari handphone. Atau mungkin akan tetap stay, tapi ini bukan ngomongin game bola Mas ya, Ya. tapi game yang lain. Growth-nya akan tetap naik atau akan turun gitu. Bisa naik, bisa stabil. Oke. Stabil bisa naik. Kalau turun, itu tergantung dari kita pengusaha ya, mengelolanya. Oke. Jadi kita harus ada inovasi terus. Oke. Saya rasa 10 tahun ke depan bisnis rental PS masih oke kok. Tapi Abel PS ini dia ngalibatin komunitas juga Mas dalam sehari-hari gitu. Nggak ada sih. Belum ada ya? Belum ada. Ya? Belum ada. Nah itu sih Mas sebenarnya yang mau kita kawinkan juga sebenarnya Iya. adalah rental PS itu nggak jauh dari komunitas. Sebenarnya bisnis apapun sih, kayak Iya, benar, kopi benar. misalnya gitu Benar, ya. benar. Kopi dia komunitasnya komunitas lari, sepeda, Benar, dan iya, segala macem iya, kan. iya. Yang emang pagi-pagi tuh mereka ada kegiatan terus Iya, habis itu ngopi, nah kayak benar. gitu. Mungkin kedepannya kalau dari Vel sendiri harapannya adalah rental-rental ini juga melibatkan komunitas biar sustain gitu, misal Benar. ada terus gitu komunitasnya. Iya, Gitu sih iya, Mas sebenarnya benar, Mas. Nah itu paling itu aja Mas yang mau aku Oke. tanya. Nah buat teman-teman yang mau nonton YouTube channelnya Mas Ferry, mungkin boleh langsung di ini Mas. langsung Ya, lagi. silakan ke channel YouTube saya Ferry Pratondo. Nah, kalian di situ bisa nemuin konten-konten menarik seputar rental PS. Terus Mas Ferry juga jual barang. Nah, Ya. mungkin kalian juga kalau misalnya mau beli barang, mau beli PS4 gitu, Ya. atau mau beli segala sesuatu alat-alat gaming itu bisa langsung ke KBL PS Game Center ya. Ya. Gitu. Nah, kira-kira rental PS mana lagi yang mau kita datengin dan kita ngobrol-ngobrol kayak gini lagi nih sama Mas Ferry, supaya industri rental PS, komunitas konsol itu tetap jalan. Yes. Itu aja sih dari saya. Ya.